Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Zuratul Nur Aisyah, mahasiswa Master of Business Administration FEB UGM, Angkatan 83 dengan konsentrasi pemasaran. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pelibatan dan Inovativitas Pelanggan sebagai Pendorong Penciptaan Nilai Bersama pada Stimulus Konten Kecerdasan Buatan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam strategi pemasaran digital. Data dari Statista menunjukkan bahwa nilai pasar kecerdasan buatan dalam bidang pemasaran akan terus mengalami peningkatan dan diproyeksikan akan meningkat hingga lebih dari 107,5 miliar pada tahun 2028. Pasar kecerdasan buatan generatif ini di Indonesia juga diproyeksikan akan meningkat di angka 116 juta USD dan naik 17 kali lipat hingga tahun 2030. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren dan peningkatan adopsi kecerdasan buatan, di mana berdasarkan laporan McKinsey pada tahun 2024, adopsi kecerdasan buatan meningkat dari 20% pada 2017 menjadi 72% pada tahun 2024. Sedangkan penggunaan kecerdasan buatan generatif mulai terlihat signifikan sejak tahun 2023 dengan 33% dan melonjak hingga 65% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. McKinsey juga menyatakan bahwa pada fungsi bisnis, penggunaan kecerdasan buatan generatif paling banyak pada bidang marketing and sales sebanyak 34%. Namun, dalam bidang pemasaran sendiri, adopsi kecerdasan buatan secara menyeluruh dinilai masih menghadapi hambatan. Hasil menemukan bahwa hanya 10% yang telah sepenuhnya mengintegrasikan kecerdasan buatan generatif ini ke dalam proses pemasaran mereka. Nah, hambatan seperti keterbatasan pelatihan dan minimnya keahlian kecerdasan buatan di kalangan staf perusahaan turut menghambat pemanfaatan teknologi ini secara strategis dan menyeluruh. Teknologi seperti chatbot, konten otomatis, sistem rekomendasi memiliki potensi memperkuat keterlibatan pelanggan, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses penciptaan nilai bersama. Pada hasil wawancara awal, menggambarkan adanya keberagaman cara pelanggan untuk berinteraksi dengan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, khususnya di e-commerce Shopee. Nah, setiap individu menunjukkan cara pandang dan respon yang berbeda terhadap sistem otomatis, tergantung pada kenyamanan, pengalaman sebelumnya, serta cara mereka memaknai nilai dari interaksi tersebut dalam aktivitas belanja online mereka. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini, di mana terdapat kesenjangan antara potensi teknologi kecerdasan buatan dan penerapannya secara menyeluruh dalam strategi pemasaran. Lalu pemanfaatan konten kecerdasan buatan juga dinilai belum optimal dalam menciptakan nilai bersama dengan pelanggan, dan masih minimnya wawasan praktis tentang strategi optimal penggunaan konten kecerdasan buatan dalam pemasaran digital. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara awal yang menggambarkan bahwa pemanfaatan konten kecerdasan buatan dalam pemasaran digital masih menghadapi tantangan efektivitas. Salah satu tantangan utamanya adalah karena konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan belum mampu secara konsisten mendorong pelibatan pelanggan dan penciptaan nilai bersama. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana stimulus berupa konten kecerdasan buatan ini dapat memengaruhi pelibatan pelanggan dan penciptaan nilai bersama, serta sejauh mana uh, inovativitas pelanggan berperan sebagai faktor pemoderasi dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat 8 pertanyaan penelitian, di mana tujuan penelitian ini secara khusus mengeksplorasi pengaruh interaktivitas yang dirasakan dan personalisasi terhadap pelibatan pelanggan, serta bagaimana pelibatan tersebut berkontribusi pada proses penciptaan nilai bersama antara pelanggan dan merek. Selain itu, riset ini juga meneliti peran inovativitas pelanggan sebagai faktor pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara konten kecerdasan buatan, pelibatan pelanggan, dan penciptaan nilai bersama. Secara praktis, studi ini dapat memberikan wawasan strategis bagi merek dalam merancang pemasaran digital berbasis kecerdasan buatan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, temuan dari riset ini diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi digital yang berorientasi pada pelanggan sekaligus memperkaya literatur akademis tentang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di bidang pemasaran. Untuk landasan teori pada penelitian ini menggunakan teori SOR framework, stimulus konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, personalisasi yang dirasakan, interaktivitas yang dirasakan, keterlibatan pelanggan, inovativitas pelanggan, dan juga penciptaan nilai bersama. Selanjutnya untuk model penelitian diadaptasi oleh penelitian dari Gao et al. Pada tahun 2023, di mana mengacu pada kerangka SOR, di mana stimulus diukur melalui variabel interaktivitas dan juga personalisasi yang dirasakan. Sementara organisme diukur melalui variabel pelibatan pelanggan dan juga respon diukur melalui penciptaan nilai bersama, dengan ditambahkan variabel moderasi yaitu inovativitas pelanggan. Berdasarkan model penelitian tersebut terdapat 8 hipotesis. Selanjutnya, untuk definisi operasional variabel-variabel pada penelitian ini, digunakan teori-teori dan juga penelitian terdahulu untuk mendefinisikan setiap variabel pada penelitian ini, dan juga setiap item-item penelitian ini juga diadaptasi dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah disesuaikan dengan konteks penelitian ini. Selanjutnya, untuk pendekatan penelitian, menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling,
Lalu populasinya pelanggan aktif di Indonesia yang menggunakan perdagangan elektronik berbasis AI, serta memiliki pengalaman berinteraksi dengan konten pemasaran dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran Likert dengan rentang nilai 1-5, dan penelitian ini melibatkan 20 item pertanyaan, sehingga jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 200 responden mengacu pada Hare et al. Pada tahun 2019. Untuk kriteria unit sampelnya sendiri, yaitu WNI berusia minimal 17 tahun, aktif menggunakan Shopee dengan fitur kecerdasan buatannya minimal 3 bulan terakhir, serta memiliki pengalaman interaksi konten kecerdasan buatan setidaknya sekali seminggu atau pernah menggunakannya untuk keputusan pembelian dalam 3 bulan terakhir. Distribusi kuesioner dilakukan melalui Google Form, serta penyebaran dilakukan melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram, X, WhatsApp, Threads, dan juga Telegram. Untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan SAMPLS dan evaluasi outer modelnya menggunakan uji validitas reliabilitas, inner modelnya menggunakan R-square dan F-square, model fit-nya menggunakan NFI dan SRMR, pengujian hipotesisnya menggunakan bootstrapping dengan signifikansi t-value lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk profil responden pada penelitian ini didominasi oleh wanita dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun dan berdomisili paling banyak di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Timur dan juga DIY. Pekerjaan didominasi oleh mahasiswa. Pengeluaran bulanan di luar kredit paling banyak di angka 1.500.000 hingga 2.500.000. Untuk rata-rata satu kali transaksi di Shopee paling banyak mengeluarkan 100.000 hingga 300.000 rupiah. Lalu untuk interaksi dengan fitur kecerdasan buatan pada 1 minggu terakhir, responden didominasi dengan interaksi sebanyak 3-4 kali. Dan untuk jenis fitur kecerdasan buatan yang paling sering digunakan adalah rekomendasi produk otomatis. Selanjutnya, analisis data, di mana yang pertama adalah statistik deskriptif yang berasal dari 336 responden yang telah memiliki kriteria, di mana seluruh variabel pada penelitian ini berada pada kategori yang sangat baik. Nilai rata-rata dari kelima variabel diklasifikasikan sebagai kategori yang sangat baik dan menunjukkan persepsi yang sangat positif terhadap setiap aspek yang diteliti. Standar deviasi dengan rentang nilai 0,5 sampai 1 juga menunjukkan persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti cenderung konsisten namun tetap menunjukkan adanya keragaman pendapat yang wajar. Selanjutnya, matriks korelasi menggunakan Pearson correlation, di mana hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel menunjukkan hubungan yang signifikan satu sama lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pasangan variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang saling berkaitan secara statistik. Selanjutnya, berdasarkan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan juga uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa seluruh item pada konstruk penelitian ini dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi R-square, menunjukkan model mampu menjelaskan varian pelibatan pelanggan sebanyak 71,7% dan penciptaan nilai bersama sebanyak 71,3% dengan adjusted R-square yang hampir sama. Lalu untuk efek size atau F-square menunjukkan inovativitas pelanggan memperkuat pengaruh interaktivitas dan personalisasi terhadap pelibatan. Lalu untuk model fit dinyatakan baik dengan nilai SRMR di bawah 0,08 dan NFI yang cukup layak, sehingga model dinilai sesuai untuk dianalisis. Selanjutnya untuk pengujian koefisien jalur, baik jalur langsung, mediasi, dan moderasi, dapat kita ketahui bahwa terdapat 6 dari 8 hipotesis yang terdukung, di mana hipotesis yang tidak terdukung adalah pengaruh jalur moderasi dari interaktivitas yang dirasakan dan personalisasi yang dirasakan terhadap pelibatan pelanggan. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis, di mana yang pertama, hasil pengujian hipotesis pertama dinyatakan didukung dan signifikan. Persepsi konsumen terhadap interaktivitas yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan nilai bersama dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,427, T statistik 9,674, dan p-value 0,0. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis kedua dinyatakan didukung dan signifikan. Personalisasi yang dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap penciptaan nilai bersama dengan koefisien sebesar 0,381, T statistik 8,284, dan p-value 0,0. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis ketiga dinyatakan didukung dan signifikan, menunjukkan bahwa pelibatan pelanggan secara signifikan memediasi hubungan antara interaktivitas yang dirasakan dan penciptaan nilai bersama, dengan koefisien mediasi sebesar 0,393, T statistik 11,122, dan p-value kurang dari 0,001. Hal tersebut menegaskan bahwa hipotesis ketiga didukung secara empiris. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat dinyatakan didukung dan signifikan, di mana pelibatan pelanggan sebagai mediator dalam hubungan antara personalisasi yang dirasakan dan penciptaan nilai bersama. Hasil analisis menunjukkan bahwa efek mediasi ini dinyatakan signifikan dengan koefisien 0,344, T statistik 9,455, dan p-value kurang dari 0,001, sehingga hipotesis ini terdukung secara empiris. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kelima dinyatakan tidak terdukung, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa inovativitas pelanggan tidak memoderasi hubungan antara interaktivitas yang dirasakan dan pelibatan pelanggan secara signifikan, dengan koefisien minus 0,023, T statistik 1,242, dan p-value 0,214. Di mana hipotesis kelima ini tidak didukung, artinya inovativitas pelanggan tidak memperkuat hubungan antara interaktivitas dan pelibatan dalam konteks ini. Selanjutnya, hipotesis keenam juga tidak didukung,
tidak terdukung, di mana inovativitas pelanggan tidak memoderasi hubungan antara personalisasi yang dirasakan dan pelibatan pelanggan secara signifikan, dengan koefisien minus 0,026, T statistik 1,347, dan p-value 0,178. Yang mana ini berarti meskipun diharapkan pelanggan inovatif akan lebih terlibat saat diberikan personalisasi, namun efek tersebut tidak terbukti pada penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis ketujuh dinyatakan didukung dan signifikan, di mana hasil uji moderasi menunjukkan bahwa koefisien interaksi sebesar minus 0,044 dengan T statistik 2,1 dan p-value 0,036. Sehingga hipotesis ketujuh didukung secara empiris, dan karena adanya koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya inovativitas pelanggan, justru pengaruh interaktivitas yang dirasakan terhadap penciptaan nilai bersama melemah. Selanjutnya, untuk hipotesis ke-8 dinyatakan didukung dan signifikan. Inovasi pelanggan secara signifikan memoderasi hubungan antara personalisasi yang dirasakan dan penciptaan nilai bersama dengan koefisien interaksi sebesar minus 0,052, T statistik 2,333, dan p-value 0,020. Sehingga hipotesis dinyatakan didukung dan koefisiennya juga negatif, yang menandakan bahwa semakin tinggi inovativitas pelanggan, pengaruh personalisasi terhadap penciptaan nilai bersama justru melemah. Selanjutnya, untuk kesimpulan, interaktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap penciptaan nilai bersama, di mana interaktivitas dirancang responsif dan adaptif menjadi kunci untuk sebuah media perdagangan digital untuk meningkatkan pelibatan pelanggannya. Lalu yang kedua, personalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penciptaan nilai bersama, di mana personalisasi yang relevan dan sesuai dengan preferensi individu akan menimbulkan kecenderungan pelanggan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, pelibatan pelanggan memediasi secara signifikan hubungan antara interaktivitas dan penciptaan nilai bersama. Pelibatan pelanggan menjadi jembatan psikososial antara teknologi fitur interaktif dan juga penciptaan nilai bersama. Yang keempat, pelibatan pelanggan juga memediasi signifikan hubungan personalisasi dengan penciptaan nilai bersama, di mana efektivitas personalisasi sangat bergantung pada tingkat pelibatan, karena tanpa pelibatan aktif, personalisasi tidak akan sepenuhnya terkonversi menjadi nilai nyata. Yang kelima, inovativitas pelanggan tidak memoderasi hubungan interaktivitas dengan pelibatan pelanggan. Pelanggan yang inovatif tidak selalu merasa perlu terlibat lebih dalam hanya karena teknologi yang interaktif. Yang keenam, inovativitas pelanggan tidak memoderasi hubungan personalisasi dengan pelibatan pelanggan. Pelanggan yang memiliki karakter inovatif tidak secara otomatis terdorong untuk lebih terlibat hanya karena pengalaman mereka terasa lebih personal. Selanjutnya, nomor 7, inovativitas pelanggan memoderasi secara signifikan hubungan interaktivitas dengan penciptaan nilai bersama. Interaktivitas menjadi lebih bermakna dan produktif saat digunakan oleh pelanggan yang memang memiliki kecenderungan untuk mencoba, mengevaluasi, dan menyebarkan pengalaman baru. Yang kedelapan, inovativitas pelanggan memoderasi secara signifikan hubungan personalisasi dengan penciptaan nilai bersama. Personalisasi akan lebih optimal dalam menciptakan nilai jika pengguna memiliki semangat eksploratif dan juga ketertarikan terhadap teknologi baru. Selanjutnya, implikasi manajerial pada penelitian ini, yang pertama adalah integrasi interaktivitas dan akurasi informasi, lalu yang kedua pengembangan fitur interaktif dua arah, yang ketiga personalisasi kontekstual waktu nyata, yang keempat desain interaksi yang humanis dan empatik, yang kelima mendorong keterlibatan aktif, yang keenam edukasi dan insentif untuk pelanggan yang kurang inovatif, yang ketujuh fleksibilitas untuk pelanggan inovatif, dan yang terakhir adalah personalisasi adaptif berbasis psikografis. Keterbatasan riset pada penelitian ini yaitu yang pertama, meskipun interaktivitas dan personalisasi berpengaruh signifikan terhadap penciptaan nilai bersama, efeknya masih relatif kecil, menunjukkan keterbatasan model dalam menangkap kompleksitas interaksi pelanggan. Hasil ini sejalan dengan studi Cheng et al. Pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa tidak semua bentuk interaktivitas seperti customization, interactivity, dan interactivity ease of use berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan pelanggan. Selanjutnya, variabel moderasi inovativitas pelanggan menunjukkan hasil yang tidak konsisten, kemungkinan akibat persepsi homogen terhadap fitur digital, sejalan dengan temuan Gao et al. Mengenai pentingnya kesiapan pelanggan. Kemudian untuk arah riset mendatang disarankan menambah variabel mediasi ataupun moderasi baru agar dapat menangkap kompleksitas interaksi pelanggan dan memperluas analisis efek interaktivitas serta personalisasi terhadap penciptaan nilai bersama. Diharapkan juga menerapkan segmentasi pelanggan berdasarkan kesiapan atau kemampuan digital untuk menguji pengaruh inovativitas secara lebih akurat dan mengurangi bias persepsi homogen. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.